Arya dengan. Nah, teman-teman kan kemarin kita sudah bahas juga mengenai variabel apa? Variabel X dengan variabel Y ya. Masih ingat kan? Variabel X dengan variabel Y, ada variabel terikat, ada variabel yang bebas. Nih, ada banyak yang baru masuk nih. Ada variabel terikat, ada variabel bebas. Masih ingat mudah-mudahan ya. Jadi variabel terikat itu variabel Y, variabel yang sudah diikat terlebih dahulu yang ingin dilihat oleh si peneliti. Variabel bebasnya itu variabel X bisa apa saja. Nah, variabel-variabel bebas yang sudah teman-teman isi ini, kan kemarin kita diskusi ya sama-sama ya, apa saja sih yang mempengaruhi keterampilan berbicara bahasa Arab. Ada jawab lingkungan belajar, metode mengajar guru, motivasi belajar, perbenaran kosakata, penguasaan kosakata. Dan masih banyak lagi, mungkin bisa sampai 10 dan lain sebagainya ya. Nah, dari 5 variabel X ini, tidak semuanya bisa diteliti menggunakan korelasional. Tidak semuanya bisa diteliti menggunakan eksperimen, gitu. Karena ada kekhasannya masing-masing mana yang bisa diteliti menggunakan korelasional, eksperimen, ataupun ex post facto. Nah, sedikit pengantar dari saya mengenai penelitian korelasional. Penelitian korelasional itu dia bukan murni hanya melihat sebab akibat. Kan kalau sebelumnya kita ada membahas ya kalau kuantitatif itu melihat sebab akibat ya. Ya kan? Kalau kuantitatif itu hanya melihat sebab akibat. Apakah lingkungan belajar merupakan penyebab keterampilan berbicara bahasa Arabnya menjadi lebih baik gitu. Jadi bukan hanya murni melihat sebab akibat, tapi dia juga melihat seberapa besar hubungannya. Nah, jadi kalau korelasional itu banyak yang mengartikan bahwa penelitian yang mengkaji hubungan. Apakah ada hubungannya dan seberapa besar hubungannya gitu. Jadi pertanyaan penelitiannya itu pasti apakah ada hubungan atau tidak. Gitu. Nah, kalau penelitian korelasional ini sifatnya penelitian yang non eksperimen. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu ada 2 jenis penelitian lagi, eksperimen dengan non eksperimen. Kalau eksperimen berarti kita memberikan perlakuan. Kalau non eksperimen tidak ada perlakuan di dalamnya. Jadi misalnya Andrew mau meneliti menggunakan korelasional, Andrew tidak perlu memberikan perlakuan. Gitu. Andrew cukup memberikan instrumen. Gampangnya seperti itu. Andrew cukup memberikan instrumen, memberikan butir-butir pertanyaan, dan lain sebagainya. Dan Andrew tidak perlu mengajar di dalam kelas, tidak perlu membuat sebuah media, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau korelasional, itu penelitian kuantitatif non-eksperimen. Jadi tidak ada eksperimen. Gitu. Nah, ini teman-teman diingat ya, ada lingkungan belajar, metode mengajar, motivasi belajar, perbendaharaan kosakata, penguasaan tata bahasa. Nah, nanti teman-teman silahkan menganalisis kira-kira yang termasuk dalam korelasional yang mana dari 5 ini. Setelah mendengarkan paparan materi dari Alwiyah, Alia, Eriza, Hamam, dengan Sofia. Oke, jadi ini tidak semuanya bisa diteliti menggunakan korelasional, tapi teman-teman perlu memahami dulu apa itu penelitian korelasional untuk menentukan, oh judul ini bukan korelasional, oh judul ini korelasional misalnya. Gitu. Oke, sekarang saya persilahkan kepada teman-teman pemakalah untuk menyajikan makalah ya. Siapa? Dimoderatori oleh siapa? Hamam atau? Iya, saya saja. Silakan, Hamam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Profesor Dr. Zainal Rafli, MPD, dan Dr. Putri Zunarubi, MPD, selaku dosen mengampu mata kuliah metode penelitian untuk semester 119, dan teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, yang berdua kita semua dalam lindungan Allah SWT.
أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya, nikmat Islam, ihsan dan iman serta karunia sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan atau lagi penelitian untuk hari ini yang dalam keadaan secara walafiat pastinya. Kedua, salat serta salam tak lupa kita panjatkan pada baginda Nabi Muhammad SAW karena berkat beliau kita dapat merasakan zaman yang terang benderang dari zaman yang dulu penuh dengan kebodohan atau kejahilan, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustamal Buludi selaku moderator serta presentator untuk presentasi kali ini. Untuk sesi acara dari presentasi kali ini itu meliputi pembukaan dan pemaparan materi, ada sesi tanya jawab dan penutup. Untuk kelompok yang bertugas pada kali ini itu ada saya sendiri yang sama, ada Alia Putri, ada Sofia, ada Eriza, serta ada Alia. Tanpa berpanjang kalam lagi, mari kita buka sesi ini dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim. Boleh di next. Pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai penelitian kuantitatif korelasional yang sama-sama kita ketahui sudah dijelaskan oleh Ustaz Putih bahwa penelitian kuantitatif itu ada 3 macam. Untuk kelompok kami kita membahas mengenai penelitian kuantitatif korelasional. Untuk submateri dari penelitian kuantitatif korelasional itu meliputi ada 7 ya. Pertama ada pengertian penelitian kuantitatif korelasional, 2 ada karakter penelitian kuantitatif korelasional, 3 ada proses penelitian kuantitatif korelasional, ada 4 macam-macam dari penelitian kuantitatif korelasional, kelima ada prosedur penelitian kuantitatif korelasional, 6 ada rancangan penelitian kuantitatif korelasional, serta 7 contoh penelitian atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kuantitatif korelasional. Untuk pembahasan mengenai pengertian dan karakter akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh next. Pertama ada pengertian dari penelitian kuantitatif korelasional. Menurut Creswell, penelitian korelasional atau biasa disebutkan korelasi adalah penelitian yang memberikan kesempatan untuk prediksi skor atau capaian tertentu karena adanya skor atau capaian yang lain dan menggunakan hubungan antar variabel, di mana dari korelasional sendiri kan memiliki arti yaitu hubungan. Penelitian korelasional atau korelasional merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif pastinya. Di mana dua variabel atau lebih dikatakan berkorelasi atau memiliki hubungan apabila ada perubahan pada variabel yang satu dan akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama. Penelitian korelasional pada dasarnya itu mencari hubungan ya antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Yang mana dalam penelitian korelasional itu ada suatu dua variabel yang utama yang sama-sama tadi sudah jelaskan, itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Yang mana variabel bebas itu memiliki fungsi untuk mengaruhi variabel terikat atau keberadaan variabel terikat bergantung pada variabel bebas. Boleh di next. Lalu karakteristik atau karakter dari penelitian korelasional. Kita mendapatkan sumber bahwa karakter dari penelitian kuantitatif korelasional itu terdapat 3. Menurut Scardi, penelitian korelasional punya 3 karakter atau karakteristik yang penting untuk para peneliti. Yang mana pertama, penelitian korelasional akan tepat jika variabel atau variasi kelompok atau variabel kompleks dan penelitian tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen.
Lalu yang kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting atau lingkungan yang nyata pastinya. Tiga, memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Mungkin sekian pembahasan dari penelitian karakteristik. Selanjutnya pembahasan mengenai proses proses dalam penelitian profesional yang akan disampaikan oleh saudari Alia Putri sebagai pengajar. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Submateri selanjutnya adalah proses penelitian korelasional. Nah, dalam proses ini ada 4 proses yang harus dilalui, yaitu yang pertama ada seleksi masalah, partisipan dan seleksi instrumen, desain dan prosedur, dan analisis data dan interpretasi. Pada proses yang pertama, yaitu seleksi masalah, terdapat 3 poin. Poin pertama adalah sumber permasalahan. Sumber utama dalam seleksi permasalahan adalah teori, studi empiris, atau hasil penelitian sebelumnya, dan pengalaman peneliti. Kemudian yang kedua ada karakteristik permasalahan. Permasalahan dapat diselidiki melalui pengumpulan dan analisis data, juga mempunyai arti penting baik dari latar belakang teori maupun praktek. Nah, permasalahan yang baik adalah permasalahan yang dirasakan oleh peneliti dalam 4 macam hal berikut. Yang pertama, peneliti mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Kemudian, tingkat kemampuan peneliti memang sesuai dengan tingkat kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Yang ketiga, peneliti mempunyai sumber daya yang diperlukan. Dan yang terakhir, peneliti telah mempertimbangkan kendala waktu, dana, dan berbagai kendala dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, ada proses identifikasi masalah. Masalah dapat muncul ketika peneliti menyadari situasi yang tidak diinginkan, seperti kurangnya minat siswa, penurunan prestasi siswa, atau masalah lainnya dalam lingkungan pendidikan contohnya. Boleh di next. Ya, proses yang kedua ada partisipan dan seleksi instrumen. Sampel untuk studi korelasional dapat dipilih dengan memakai metode sampling yang bisa diterima, seperti yang telah kita pelajari pada minggu lalu, dan 30 subjek dirasa sebagai ukuran sampel minimal yang bisa diterima. Dalam suatu penelitian, merupakan hal penting untuk memilih dan mengembangkan pengukuran yang reliable dan valid terhadap suatu variabel yang hendak diteliti. Kemudian proses yang ketiga adalah desain dan prosedur. Pada dasarnya, desain korelasional itu sederhana, namun efektif dalam mengukur tingkat hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam desain ini, setiap sampel memiliki skor untuk setiap variabel yang diteliti, dan kemudian skor-skornya dikorelasikan. Hasil dari korelasi ini memberikan indikasi tentang sejauh mana hubungan antara variabel-variabel tersebut. Nah, korelasi ini itu sederhana, tetapi dapat digunakan dalam berbagai penelitian. Boleh di next. Yang keempat ada analisis data dan interpretasi. Analisis data dalam penelitian korelasional menghasilkan koefisien korelasi yang mengukur tingkat hubungan antara dua variabel, yaitu variabel terikat dan bebas. Koefisien korelasi berkisar antara -1 hingga +1. Nilai mendekati +1 menunjukkan hubungan positif, yang berarti peningkatan pada satu variabel berhubungan dengan peningkatan pada variabel lainnya. Nilai mendekati 0 menunjukkan tidak adanya hubungan antara kedua variabel, dan nilai mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif, di mana peningkatan pada satu variabel berhubungan dengan penurunan variabel lainnya. Koefisien bergantung pada tujuan penelitian. Dalam menguji hipotesis, interpretasi koefisien korelasi melibatkan signifikansi statistik yang menentukan apakah hubungan ini nyata atau hanya kemungkinan. Namun, koefisien korelasi yang mengukur hubungan bukan sebab akibat. Jadi korelasi itu seperti tadi Ibu Putri bilang, bukan hanya mengukur hubungan, bukan sebab akibat. Untuk menetapkan hubungan sebab akibat diperlukan penelitian eksperimen.
Submateri selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas pembahasannya dari Saudari Alia mengenai proses dari penelitian profesional. Selanjutnya pembahasan mengenai macam-macam dari penelitian kualitatif profesional yang akan disampaikan oleh Saudari Sophia Sasabila. Beranya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Yang selanjutnya itu macam-macam penelitian korelasional. Yang pertama ada penelitian hubungan. Penelitian hubungan relasional atau korelasi sederhana atau seringkali hanya disebut korelasi saja digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel atau bivariat. Pada penelitian korelasi sederhana, hubungan antar variabel tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi. Nilai koefisien bervariasi dari -1 sampai +1 diperoleh dengan menggunakan teknik statistik tertentu yang sesuai dengan karakter dari data masing-masing variabel. Model desain penelitian hubungan ini pada dasarnya cukup sederhana, yakni hanya dengan mengumpulkan skor dua variabel dari kelompok subjek yang sama, kemudian menghitung koefisien korelasinya. Selanjutnya yang kedua yaitu penelitian prediktif. Menurut Burke dan Gall, dalam Abidin menyatakan bahwa penelitian korelasi jenis prediktif ini memfokuskan pada pengukuran terhadap satu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramal kejadian di masa yang akan datang atau variabel lain. Penelitian ini sebagaimana penelitian relasional melibatkan perhitungan korelasi antara suatu pola tingkah laku yang kompleks, yakni variabel yang menjadi sasaran prediksi atau yang diramalkan kejadiannya atau disebut kriteria, dan variabel lain yang diperkirakan hubungan dengan kriteria, yakni variabel yang dipakai untuk memprediksi atau disebut prediktor. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian relasional dengan penelitian prediktif. Jika penelitian relasional, peneliti berasumsi bahwa hubungan antara kedua variabel terjadi secara dua arah, atau dengan kata lain, ia hanya ingin menyelidiki apakah kedua variabel mempunyai hubungan tanpa mempunyai anggapan bahwa variabel yang muncul lebih awal dari yang lain. Oleh karena itu, penelitian relasional ini biasanya diukur dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, sedangkan penelitian prediktif, di samping ini, peneliti ingin menyelidiki hubungan antara dua variabel. Peneliti juga mempunyai anggapan bahwa salah satu variabel muncul lebih dahulu dari yang lain, atau hubungan satu arah. Oleh karena itu, tidak seperti penelitian relasional, kedua variabel diukur dalam waktu yang berurutan, yakni variabel prediktor diukur sebelum variabel kriteria terjadi dan tidak dapat sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian multivariat. Teknik korelasi multivariat adalah teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari tiga variabel atau lebih. Terdapat dua teknik yang dapat digunakan dalam teknik korelasi multivariat, yaitu regresi ganda atau multiple regression dan korelasi kanonik. Regresi ganda bertujuan untuk memprediksi suatu fenomena yang kompleks hanya dengan menggunakan satu faktor atau variabel prediktor, namun seringkali hanya memberikan hasil yang kurang akurat. Penambahan jumlah prediktor akan meningkatkan akurasi prediksi kriteria. Korelasi kanonik, pada dasarnya teknik ini sama halnya dengan regresi ganda, akan tetapi korelasi kanonik melibatkan lebih dari satu variabel kriteria, tidak seperti regresi ganda yang hanya melibatkan satu variabel kriteria saja. Korelasi ini berguna untuk menjawab pertanyaan, bagaimana serangkaian variabel prediktor memprediksi serangkaian variabel kriteria. Menurut Pedazur dalam Abidin, menyatakan bahwa korelasi kanonik ini dapat dianggap sebagai perluasan dari regresi ganda, dan sebaliknya, regresi berganda dapat dianggap sebagai bagian dari korelasi kanonik. Untuk subbab yang selanjutnya akan dijelaskan oleh
rekan Ana. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Sofia atas pembahasan mengenai macam-macam dari penelitian korelasional. Selanjutnya kita bahas pembahasan selanjutnya. Boleh next. Ya, mengenai prosedur penelitian korelasional yang akan dipaparkan oleh Saudari Ariza. Padanya dipersilakan. Sebelumnya kesempatannya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah terdengar jelas. Baik, di sini ada prosedur penelitian korelasional. Yang pertama itu ada penentuan masalah, lalu dilanjutkan dengan peninjauan masalah atau studi kepustakaan, lalu rancangan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan ada kesimpulan. Boleh di next? Oke. Di sini penentuan masalah itu adalah di setiap penelitian langkah awal yang harus dilakukan peneliti adalah menentukan masalah penelitian yang akan menjadi fokus studinya. Dalam penelitian korelasional, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai yang berarti dalam pola perilaku fenomena yang kompleks yang memerlukan pemahaman. Nah, di samping itu, variabel yang dimasukkan dalam penelitian harus didasarkan pada pertimbangan, baik secara teoritis maupun nalar. Bahwa variabel tersebut mempunyai hubungan tertentu. Hal ini biasanya dapat diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya. Lalu selanjutnya itu ada peninjauan masalah atau studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan ini menjadi dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori, kerangka pikir, dan penentuan dugaan sementara sehingga peneliti dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Nah, macam-macam sumber untuk memperoleh teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti itu sebagai berikut. Ada jurnal, ada laporan hasil penelitian, ada majalah ilmiah, ada surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah, dan ada pula narasumber. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada rancangan penelitian. Pada saat rancangan penelitian yang harus dilakukan itu adalah yang pertama menentukan subjek yang akan dipilih. Nah, subjek yang dilibatkan harus dapat diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Terus, subjek yang dilibatkan juga harus relatif homogen dalam faktor-faktor di luar variabel terikat. Bila subjek yang dilibatkan mempunyai perbedaan yang berarti dalam faktor-faktor tersebut, maka korelasi antar variabel yang diteliti menjadi kabur. Untuk mengurangi heterogenitas tersebut, peneliti dapat mengklasifikasikan objek menjadi beberapa kelompok. Kemudian, menguji hubungan antar variabel penelitian untuk masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya itu menentukan cara pengolahan datanya. Lalu yang keempat itu ada pengumpulan data. Jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhannya itu ada angket, ada tes, ada pedoman interview, ada pedoman observasi. Nah, dalam penelitian korelasional, pengukuran variabel dapat dilakukan dalam waktu yang relatif sama, sedangkan dalam penelitian prediktif, variabel prediktor harus diukur selang beberapa waktu sebelum variabel kriteria terjadi. Jika tidak demikian, maka prediksi terhadap kriteria tersebut tidak akan ada artinya. Boleh di next? Yang kelima ini hasil analisis data. Nah, analisis data dalam penelitian korelasional dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran antar variabel. Dalam penelitian korelasional, teknik kolerasi bivariat sesuai dengan jenis datanya. Digunakan untuk menghitung tingkat hubungan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain. Sedangkan dalam penelitian prediktif, teknik yang digunakan adalah analisis regresi untuk mengetahui tingkat kemampuan prediktif variabel prediktor terhadap variabel kriteria. Namun demikian dapat pula digunakan analisis korelasi biasa bila hasilnya melibatkan dua variabel. Nah, bila melibatkan lebih dari dua variabel, biasanya untuk menentukan apakah dua variabel prediktor atau lebih dapat digunakan untuk memprediksi variabel kriteria lebih baik dari isi kanonik dapat digunakan. Nah, hasil analisis tersebut biasanya
dilaporkan dalam bentuk nilai koefisien korelasi atau koefisien regresi, serta tingkat signifikansinya. Di samping proporsi variansi oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Interpretasi data penelitian korelasional adalah bila dua variabel dihubungkan, maka akan menghasilkan koefisional korelasi dengan simbol R. Nah, hubungan variabel tersebut dinyatakan dengan nilai dari -1 sampai dengan +1. Nilai minus menunjukkan korelasi negatif yang variabelnya saling bertolak belakang, dan nilai plus menunjukkan korelasi positif yang arahnya sama. Dan yang keempat ini ada kesimpulan yang biasanya berisi tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hal yang diteliti dengan menggunakan cara yang mudah dipahami pembaca serta ringkas. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pembahasannya Saudari Rija mengenai prosedur penelitian korelasional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dua submateri, yaitu rancangan dari penelitian korelasional dan contoh penelitian sebelumnya mengenai dari penelitian korelasional yang akan disampaikan oleh Alwi. Padanya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, tapi ada kurang jelas. Untuk rancangan penelitian korelasional, pertama ada korelasi bivariat, yaitu suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Di antara ciri-ciri dari korelasi bivariat adalah hubungan antara dua variabel diukur, kemudian hubungan tersebut mempunyai tingkatan dan arah, kemudian korelasi zero yang mengindikasikan jika hasilnya korelasi zero itu mengindikasikan tidak adanya hubungan, dan arah hubungan diindikasikan oleh simbol min dan juga plus. Korelasi bivariat disebut juga dengan korelasi sederhana dan biasa digunakan dalam penelitian korelasi yang menggunakan hubungan, yang macamnya hubungan. Sedangkan yang kedua itu ada regresi dan prediksi. Jika terdapat korelasi antara dua variabel dan kita mengetahui skor pada salah satu variabel, skor pada variabel kedua dapat diprediksikan. Nah, regresi merujuk pada seberapa baik kita dapat membuat prediksi ini. Sebagaimana pendekatan koefisien korelasi baik min 1 maupun 1, prediksi kita dapat lebih baik. Nah, biasanya untuk regresi dan prediksi ini digunakan dalam penelitian yang macamnya prediksi. Jadi next. Selanjutnya ada regresi jamak atau multiple regression. Regresi jamak merupakan perluasan regresi dan prediksi sederhana dengan penambahan beberapa variabel. Kombinasi beberapa variabel ini memberikan lebih banyak kekuatan kepada kita untuk membuat prediksi yang kuat. Untuk
regresi jamak ini variabelnya itu lebih dari 3 atau lebih. Selanjutnya ada analisis faktor. Prosedur statistik ini mengidentifikasi pola variabel yang ada. Sejumlah besar variabel dikorelasikan dan terdapatnya antara korelasi yang tinggi mengindikasikan suatu faktor penting yang umum. Selanjutnya ada analisis faktor. Pada analisis faktor terdapat 2 rancangan yang dapat digunakan untuk membuat pernyataan. Pernyataan-pernyataan tentang sebab dan akibat menggunakan metode korelasi berikut. Rancangan analisis jalur dan juga rancangan panel lintas akhir. Selanjutnya ada analisis sistem. Analisis sistem melibatkan penggunaan prosedur matematik yang kompleks atau rumit untuk menentukan proses dinamik seperti perubahan sepanjang waktu, jerat, umpan balik, serta unsur dan aliran hubungan. Dan untuk rancangan penelitian itu biasanya dalam satu penelitian itu ada satu rancangan aja. Boleh di next. Selanjutnya ada contoh penelitian korelasional. Ya, untuk judul penelitian itu ada hubungan antara kepercayaan diri dengan keterampilan berbahasa Arab. Kemudian populasinya adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Untuk sampelnya ada 52 mahasiswa. Kemudian metode pengumpulan data melalui angket dan juga tes. Kemudian teknik analisis data yaitu menggunakan metode korelasi yaitu person product moment yang terdapat dalam SPSS, aplikasi SPSS. Untuk prosedurnya ada pertama itu uji analisis, yaitu isinya uji normalitas data dan juga uji linearitas. Kemudian ada pengujian hipotesis, yaitu uji koefisiensi korelasi dan uji signifikansi koefisien korelasi. Kemudian rumus regresi linear. Untuk rumus regresi linear itu sifatnya hanya option. Lanjut. Nah, dari penelitian tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sikap siswa terhadap bahasa Arab dengan keterampilan membaca. Diperoleh nilai koefisien relasi RXY sebesar 0,513 dan kontribusi variabel X terhadap variabelnya sebesar 26%. Sedangkan sisanya 74% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji signifikan korelasi menunjukkan T hitung 4,9 dengan T yaitu 50 dibagi 0,5 sampai dengan 1,675 dan value-nya itu 0,00005. Jadi intinya di sini pengaruh dari hubungan kepercayaan diri itu terhadap terhadap keterampilan berbicara bahasa Arabnya itu hanya sebesar 26% atau 0,513. Sedangkan sisa 74% itu dipengaruhi oleh faktor lain selain dari kepercayaan diri. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih atas penjelasannya dari Saudara Lia. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab pada teman-teman yang ingin bertanya, yang masih bingung mengenai penelitian kualitatif korelasional itu seperti apa, dipersilakan. Ya, silakan kepada Saudara Albi Azimi. Oke, terima kasih Hamam atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelasin ya mengenai daripada korelasi ya. Kira-kira apa sih keuntungan dan kerugian dari menggunakan korelasi sebagai metode analisis statistik atau analisis datanya? Syukron.
Ya, terima kasih atas pertanyaan Saudara Albi. Ya, selanjutnya pada Saudari Anida, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, di bagian proses penelitian korelasional nomor 4, yaitu ada analisis data dan interpretasi. Nah, ada istilah koefisien korelasi. Apakah ada contoh variabel dalam penelitian beserta koefisien korelasinya? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ke Saudara Muhammad Arya, padanya dipersilakan. Iya, terima kasih Hamam sudah mempersilahkan. Ya, izin bertanya di bagian macam-macam penelitian korelasional, terutama di bagian penelitian multivariat. Nah, di situ kan apa ya namanya? Terdapat dua teknik yang dapat digunakan dalam teknik korelasi multivariat, yaitu regresi ganda atau multiple regression dan korelasi kanonik. Nah, di situ kan udah dijelasin juga ya, ada pernyataan bahwa regresi ganda bertujuan untuk memprediksi suatu fenomena yang kompleks hanya dengan menggunakan satu faktor atau variabel prediktor. Namun seringkali hanya memberikan hasil yang kurang akurat. Nah, penambahan jumlah prediktor akan meningkatkan akurasi prediksi kriteria. Nah, sedangkan di bagian korelasi kanonik itu kan dijelaskan bahwa pada dasarnya teknik ini sama hanya dengan regresi ganda. Akan tetapi korelasi kanonik ini melibatkan lebih dari satu variabel kriteria, tidak seperti regresi ganda yang hanya melibatkan satu variabel kriteria. Nah, di sini yang mau ditanyakan adalah terkait perbedaan dari variabel prediktor sama variabel kriteria. Soalnya di sini apa ya, kalau aneh baca pernyataannya tuh kayak masih nggak ngerti gitu. Di sini kan si variabel kanonik menyatakan bahwa regresi ganda hanya melibatkan satu variabel, uh, variabel kriteria, sedangkan di penjelasan di regresi ganda yaitu menggunakan satu variabel prediktor. Nah, di sini juga ada pernyataan bahwa penambahan jumlah prediktor akan meningkatkan akurasi prediksi kriteria. Nah, aneh jadi berpikir bahwa uh, faktor atau variabel prediktor itu menghasilkan prediksi kriteria. Nah, boleh jelasin nggak maksud dari variabel prediktor sama variabel kriteria di bagian sini? Terima kasih, Hamam. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ya, terima kasih kepada Saudara Albi, Saudari Adida, dan Saudara Adi atas pertanyaannya. Mungkin izin kami diskusikan dulu Ustazah Putih dan Prof. Zainal.
data ini udah ada yang Sambil mungkin menunggu, mungkin digunakan boleh mengisi contohkan. presentasi ya, Nah, teman-teman. ini yang sudah diupload ternyata Diisi untuk pertemuan keempat. lengkap. Ini berarti sudah ada yang diisi gitu Linknya ya. saya Nah, kirim di walaupun nah ini webinar. mungkin bisa menjadi Ya, mungkin pertanyaan dari Anida akan dijawab oleh saudari Alia Putri. Silakan. Baik, tadi pertanyaannya itu kan intinya contoh dari variabel koefisien korelasi itu bagaimana gitu. Nah, kita ulas kembali, koefisien korelasi ini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dua variabel berkorelasi atau berhubungan satu sama lain dalam suatu data. Contohnya, misal kita ingin mengukur hubungan antara jumlah jam belajar siswa dengan hasil nilai ujian siswa. Nah, dengan menggunakan korelasi, kita dapat menghitung koefisien korelasi untuk melihat sejauh mana hubungan antara kedua variabel ini. Contoh, misalnya dari hasil penelitian kita ini, kita menemukan koefisien korelasi sekitar plus 0,70. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang kuat antara jumlah belajar dengan nilai ujian. Begitu, apakah dapat dipahami, Anida? Ya bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, terima kasih kembali. apa bisa juga Gimana? dicantumkan di catatan penilaian bahwa Ya, mungkin pertanyaan dari saudara Albi akan dijawab oleh saudari Ariza.
Silakan. Terima kasih kesempatannya sebelumnya. Ini mau jawab dari pertanyaannya Albi. Yang pertanyaannya itu jelasin maksud variabel prediktor sama variabel kriteria sama ada nggak sih Ah, korelasi antara Afwan, keduanya? salah. Pertanyaan bukan itu. Pertanyaan apa tadi? Oh, ini Apa pertanyaannya keuntungan dan Arya ya? kerugian? Iya, itu pertanyaan dari saudara Alia. Ya. Oke, izin jawab pertanyaannya Arya. Jelasin maksud dari variabel prediktor sama variabel kriteria sama ada nggak sih korelasi antara keduanya? Dikarenakan ada pernyataan di bagian regresi ganda penambahan jumlah prediktor akan meningkatkan akurasi prediksi kriteria. Nah, buat konteks penelitian korelasi, variabel prediktor dan kriteria memiliki makna penting yang secara singkatnya tuh variabel prediktor itu variabel yang dikenal sebagai variabel independen atau penjelas. Yang dimana variabel ini digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variasi atau perubahan pada variabel lain yang disebut variabel kriteria atau variabel dependen. Nah, variabel prediktor digunakan untuk menentukan sejauh mana hubungan atau korelasi antar variabel tersebut. Sementara variabel kriteria juga dikenal sebagai variabel dependen, yang variabel kriteria ini variabel dipengaruhi oleh variabel prediktor. Jadi bedanya itu variabel prediktor itu independen, sementara variabel kriteria itu dependen. Nah, kalau variabel kriteria itu dipengaruhi oleh variabel prediktor gitu. Nah, kalau kriteria variabel yang ingin dipahami atau dijelaskan melalui hubungan dengan variabel prediktor. Pokoknya kriteria ini tuh nyambung ke variabel prediktor gitu. Nah, terus pokoknya yang dalam variabel kriteria itu tuh mengevaluasi sejauh mana hubungannya dengan variabel prediktor gitu intinya. Nah, dalam penelitian korelasi, variabel prediktor dan kriteria saling berhubungan dan digunakan untuk menentukan kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel tersebut gitu. Arya, apakah sudah terjawab? Iya, sudah Reza. Terima kasih banyak. Oke, saya kembalikan ke moderator. Karena Sudah memang tadi terjawab kan semua, Hamam? di Okjarda Tinggal satu saja. Oke. Albi ya? Mungkin untuk pertanyaan dari saudara Albi akan dijawab oleh saudari Sofia, silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Albi Hazimi. Tadi itu pertanyaannya, apa saja keuntungan dan kerugian dari metode analisis statistik korelasi? Untuk keuntungannya sendiri, metode ini itu dapat menunjukkan hubungan antara variabel. Kemudian yang selanjutnya itu metode ini sederhana dan cepat. Dan metode ini itu juga membutuhkan biaya yang rendah. Namun kerugiannya itu yang pertama, tidak dapat menentukan sebab dan akibat. Jadi metode ini itu hanya menunjukkan hubungan antara variabel, tetapi tidak dapat menentukan apakah hubungan tersebut sebab akibatnya. Kemudian yang kedua, keterbatasan dalam representasi populasi. Hasil korelasi ini didasarkan pada sampel data yang tersedia, oleh karena itu hasilnya mungkin tidak dapat mewakili seluruh populasi secara akurat. Yang ketiga, keterbatasan dalam menjelaskan variabel. Korelasi ini hanya menggambarkan hubungan antara variabel dan tidak dapat memberikan penjelasan terperinci tentang variabel itu sendiri. Ini dapat membuat interpretasi temuan korelasi menjadi terbatas. Bagaimana Albi Hazimi? Apakah sudah terjawab?
Insya Allah, syukran pasti. Karena kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya dari kelompok kami dan terima kasih kepada yang bertanya untuk hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi penutup. Sebelum mengenai tutup, izinkan untuk membaca kesimpulan secara sederhana untuk materi dari kelompok kami. Bahwasanya kesimpulannya adalah bahwa penelitian kurasional itu adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengkaji sejauh mana variasi dalam satu faktor berkaitan dengan variasi di dalam satu atau beberapa faktor lain berdasarkan pada koefisiensi korelasi. Yang mana tujuan dari penelitian kurasional itu satu, untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan korelasi antar variabel. Yang kedua, apabila terdapat hubungan untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel. Dan ketiga, untuk peroleh kejelasan dan kepastian hubungan tersebut tidak berarti meyakinkan atau signifikan atau menghasilkan atau nggak berarti atau disebut signifikan. Mungkin sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Ini ucapan mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan baik dari perkataan maupun sikap kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok Hamam dan teman-teman, ada Alwia, Alia, Eriza dengan Sofia sudah menyajikan presentasi dengan baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik pula oleh teman-teman semua ya. Jadi penelitian dengan metode korelasional itu bukan hanya fokus hanya meneliti sebab akibat, tapi lebih kepada mengkaji ada atau tidaknya hubungan. Apakah ada hubungannya antara variabel X dengan variabel Y? Nah, kalau tadi jawaban Sofia terhadap pertanyaan Albi bagus, apa keuntungan dan manfaat melakukan penelitian korelasional itu bagus ya. Jadi kita benar-benar memang hanya ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan. Kalau misalnya hubungannya ada, berapa persen gitu. Jadi lebih kepada seberapa jauh hubungannya, persentasenya. Nah, tadi kan disajikan ya antara penelitian yang sudah ada itu pengaruh sikap tadi ya. Hubungan antara sikap hubungan antara kepercayaan diri terhadap hasil belajar keterampilan berbahasa Arab, kalau tidak salah tadi yang disajikan. Ternyata sikap itu hanya menduduki berapa persen tadi ya? 26% ya? Yang disajikan oleh kelompok ini. Nah, itu hasilnya seperti itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, penelitian korelasional itu memprediksi seberapa ada atau tidaknya hubungan dan memprediksi seberapa jauh hubungannya, seberapa besar hubungannya. Betul. Ada nggak sih hubungan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar? Jika ada, seberapa besar pengaruh hubungan antara motivasi terhadap hasil belajar? Gitu. Karena memang ada variabel-variabel lain gitu. Jadi untuk penelitian korelasional seperti itu, mengkaji hubungan. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan dari Anida mengenai koefisien korelasi. Jadi saat kita melakukan penelitian korelasional itu kita memang menggunakan namanya analisis regresi. Ada koefisien korelasi juga. Nah, koefisien korelasi itu mengukur signifikansi atau arah serta intensitas hasil dari penelitian. Kalau tadi dijelaskan ada yang hasilnya negatif, ada yang hasilnya positif, itu ya. Nah, jadi koefisien korelasi itu mengukur seberapa kuat dan seberapa arah dari penelitian tersebut, berkorelasi negatif atau berkorelasi positif. Kalau berkorelasi positif, jadi kalau tadi dijelaskan kelompok ini, kalau dia korelasinya 0, artinya tidak ada hubungannya. Gitu. Ya. Misalnya meneliti mengenai yang tidak ada hubungannya. Jadi korelasinya 0. Tapi kalau dia berkorelasi negatif atau positif, nah itu berarti memang ada hubungannya. Kalau berkorelasi positif, itu dia sejalan
antara variabel X dengan variabel Y. Dia sejalan tuh. Misalnya contohnya tadi perbendaharaan kosakata terhadap hasil belajar. Semakin naik perbendaharaan kosakata, semakin naik juga hasil belajarnya. Nah, jadi itu searah tuh variabel X dengan variabel Y berjalan beriringan. Jadi sama, berarti dia berkorelasi positif. Sementara jika berkorelasi negatif, jika salah satunya turun, maka yang lainnya akan naik. Contoh misalnya kecemasan. Apakah jika kecemasannya tinggi, maka hasil belajarnya juga akan tinggi? Bisa jadi asumsi kita tidak. Semakin tidak cemas dia, biasanya hasil belajarnya baru akan semakin tinggi. Nah, itu artinya dia berkorelasi negatif. Dia tidak sejalan, tapi ada hubungannya. Jadi kalau variabel X-nya turun, variabel Y-nya naik. Nah, kalau berkorelasi positif, variabel X-nya naik, pasti variabel Y-nya juga naik. Gitu. Jadi dalam penelitian korelasional, bisa kita bahasakan bahwa penelitian ini berkorelasi negatif atau penelitian ini berkorelasi positif. Gitu. Ya, jadi kalau berkorelasi negatif itu bukan dia tidak ada hubungannya, tidak ada hasilnya, tapi dia tidak sejalan. Gitu. Kalau yang ini turun berarti yang lainnya naik gitu. Ya. Tapi kalau dia korelasinya 0, nah berarti tidak ada hubungannya sama sekali. Misalnya jumlah kurma yang dimakan terhadap perbendaharaan kosakata. Nah, kan belum tentu makan kurma terus kosakata jadi banyak gitu. Nah, itu berarti korelasinya 0, 0. Nah, jadi kalau yang dibahas di korelasional seperti itu, kita benar-benar memang hanya melihat ada atau tidaknya hubungan. Jika ada, seberapa besar dan seberapa jauh hubungannya. Nah, dilihat dengan menggunakan tadi koefisien korelasi atau uji regresi namanya. Yang dihitung adalah R-nya. Itu. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, di statistika ilmunya. Jadi intinya kita menggunakan koefisien korelasi dan uji regresi namanya kalau kita mau meneliti menggunakan penelitian korelasional. Nah, selanjutnya kita juga bisa memprediksi di sini. Jadi selain mengetahui ada atau tidaknya hubungan, seberapa kuat hubungannya, ya kan? Kan ada atau tidaknya hubungan, misalnya antara tadi motivasi belajar terhadap hasil belajar. Oh, ada. Seberapa kuat hubungannya? Nah, bisa dibuktikan dengan angka. Contoh yang disampaikan oleh kelompok ini tadi, ada angkanya 26%. Oh, berarti motivasi belajar itu hanya mempengaruhi hasil belajar sebesar 26%. Jadi pertama bisa mengkaji hubungan, yang kedua bisa memprediksi seberapa jauh hubungan, yang ketiga kita bisa memprediksi misalnya Yahya meneliti mengenai perbendaharaan kosakata terhadap keterampilan berbicara, gitu. Nah, kita bisa memprediksi perbendaharaan kosakata itu berapa kata untuk bisa memprediksi kemampuan berbicaranya, gitu. Jika kosakatanya dia punya 60 kosakata, nah berarti nanti hasil belajarnya dia kira-kira nanti 70. Oh, kalau dia bisa meningkatkan lagi, tadi kan 60 kata misalnya, ditingkatkan lagi menjadi 100, nah bisa ada kemungkinan hasil belajarnya akan naik menjadi 90 misalnya gitu. Nah, jadi kita bisa memprediksi kalau ini berapa, ini menjadi berapa gitu. Hasil penelitiannya bisa memprediksi hal tersebut. Seperti itu ya. Kalau untuk pertanyaan Arya tadi mengenai multivariat atau regresi ganda, nah itu kalau kita kan penelitiannya bivariat ya. Yang di S1 itu hanya bivariat, hanya variabel X terhadap variabel Y. Kalau multivariat berarti variabel apa tadi? Digunakannya kan istilahnya kriterium dengan prediktor tadi ya. Itu sama aja sebenarnya. Jadi variabel prediktor itu variabel bebas, variabel X. Sementara variabel kriterium itu adalah variabel Y, variabel yang terikat. Gitu. Nah, berarti kalau menggunakan regresi ganda, analisisnya, kalau tadi kan analisis regresi yang ditanyakan oleh Anida. Nah, kalau regresi ganda berarti variabel X-nya ada banyak. Gitu. Jadi kalau variabel X-nya ada banyak, jadi hasilnya tentu akan bergantung gitu. Jadi kita bisa meramalkan naik turunnya kriteria gitu. Tapi kita tidak menggunakan ini ya, kita fokusnya hanya di bivariat. Yang X dengan Y saja itu sudah cukup seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan penelitian korelasional?
penelitian korelasional sebagaimana yang dijelaskan oleh kelompok ini menjadi penelitian yang cukup hemat. Cukup hemat, gitu. Kenapa? Karena kita cukup hanya menggunakan boleh angket, boleh tes. Kita tidak memberikan perlakuan. Gitu, ya. Nah, kalau kita bahas di sini, misalnya lingkungan belajar, apakah kita memberikan perlakuan terhadap lingkungan belajar menurut teman-teman? Kita kasih perlakuan nih kepada si siswanya untuk lingkungan belajar. Diberikan tidak? Jadi mungkin saya jawab ya. Jadi kalau lingkungan belajar itu bisa dibentuk atau memang lingkungan belajar yang memang sudah ada, gitu, ya. Jadi kalau lingkungan belajar tergantung lingkungan belajar apa yang dimaksud. Apa misalnya ada lingkungan belajar yang dibentuk oleh si guru atau tidak, gitu. Jadi artinya di sini ada perlakuan. Kalau kita gambarkan berarti kalau ada lingkungan belajar, artinya lingkungan belajarnya itu ada perlakuan dari guru. Berarti ini tidak termasuk dalam penelitian korelasional. Metode mengajar guru, apakah ada perlakuan atau tidak? Ada, gurunya memberikan perlakuan. Biasanya menggunakan metode A, terus saat mau penelitian menggunakan metode B. Oh, berarti ada perlakuan dari sisi gurunya. Berarti ini juga tidak. Sementara bagaimana dengan motivasi belajar, perbedaan kosakata, dan penguasaan tata bahasa? Nah, ini memang sudah ada di dalam diri siswa. Sudah ada di dalam dirinya Hammam dengan Sofia misalnya. Misalnya Hammam punya motivasi belajar bahasa Arabnya seberapa tinggi dengan Sofia seberapa tinggi gitu. Jadi memang sudah ada. Jadi kita tidak memerlukan perlakuan. Nah, bagaimana mengukur motivasi belajarnya Hammam dengan Sofia? Tentu menggunakan yang namanya instrumen. Jadi kita beli butir-butir pertanyaan yang harus dijawab oleh Sofia dengan Hammam untuk mengetahui seberapa tinggi atau seberapa motivasi belajar mereka. Nah, bagaimana mengembangkan sebuah instrumen motivasi belajar? Tentu harus tahu dulu teorinya. Jadi misalnya secara teori motivasi belajar itu seseorang itu punya motivasi belajar jika dia hadir terus, selalu mengumpulkan tugas tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, itu dijadikan butir-butir pertanyaan. Nah, apakah Anda mengumpulkan setiap tugas tepat pada waktunya? Jawaban Hammam misalnya sangat sering. Sering, pokoknya dia tepat waktu terus. Tapi misalnya jawaban Sofia cukup sering. Oh, jadi Sofia kadang mengumpulkan tepat waktu, kadang ya di luar waktunya, misalnya gitu. Nah, itu kan sudah menunjukkan ada perbedaan motivasi. Nah, atau dalam contoh lainnya, misalnya, apakah Anda selalu hadir tepat waktu dan menyalakan kamera, misalnya saat kuliah daring? Jawaban Sofia, iya selalu, sering. Kalau Hammam misalnya kadang-kadang, nah berarti di situ kita bisa menilai motivasi belajarnya, seperti itu. Nah, jadi motivasi belajar ini bisa diteliti menggunakan korelasional. Kenapa? Karena tidak membutuhkan perlakuan. Memang sudah ada di dalam dirinya si siswa. Bagaimana dengan perbendaharaan kosakata? Sama, sudah ada di dalam dirinya Sofia dengan Hammam jumlah perbendaharaan kosakatanya mereka. Gitu. Penguasaan tata bahasa juga. Tapi tergantung ya, apakah penguasaan tata bahasa ini akan diteliti, akan diberikan perlakuan atau tidak. Intinya kalau tidak ada perlakuan di dalamnya, kita hanya ingin mengkaji hubungan, itu bisa kita menggunakan korelasional. Nah, korelasional itu kita ujinya cukup menggunakan instrumen berupa angket. Nah, tapi kalau karena yang diteliti adalah keterampilan berbicaranya, tentu yang dinilai tentu penilaiannya menggunakan hasil belajarnya. Jadi kalau hasil belajarnya, pertama bisa dilakukan kita memberikan tes kepada si siswa. Kita bikin sejumlah soal, terus siswanya kita tes. Gitu. Atau kita bisa meminta nilai hasil belajar keterampilan berbicara bahasa Arab kepada guru atau dosen pengampunya. Gitu. Ya, jadi ada dua cara. Jadi kalau untuk korelasional kita cukup gunakan angket dengan instrumen, angket atau instrumen dan tes. Tesnya boleh kita yang tes atau gurunya yang mau ngetes. Jadi hasil belajarnya aja yang kita minta. Gitu. Jadi tidak ada perlakuan di dalamnya. Nah, kita melihatlah ada atau tidaknya hubungan antara motivasi belajar terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab. Menggunakan apa? Ya, yang tadi, regresi tadi.
koefisien korelasi menggunakan analisis regresi. Nah, berapa persen motivasi belajar ini mempengaruhi keterampilan berbicara bahasa Arab? Nah, itu hasil uji regresi itu menunjukkan bisa menunjukkan angka ini tadi. Kalau tadi contoh yang dijelaskan oleh kelompok ini ada 26%. Oh, berarti memang motivasi belajar itu hanya 26% bisa berpengaruh terhadap hasil belajar keterampilan berbicara bahasa Arab. Karena untuk keterampilan berbicara bahasa Arab ternyata tidak hanya butuh motivasi, tapi butuh perbendaharaan kosakata ternyata gitu misalnya. Jadi hasil penelitiannya bisa menunjukkan hal tersebut. Gitu. Nah, apakah dia berkorelasi positif atau negatif? Kalau dilihat secara asumsi kita ini tentu berkorelasi positif ya. Jadi kalau motivasi belajar turun, ya biasanya keterampilan berbicaranya juga ikut turun. Tapi kalau motivasinya tinggi, ya biasanya keterampilan berbicaranya juga cukup tinggi. Tapi itu perlu diteliti, perlu dilihat secara angka yang diujikan oleh teman-teman semua. Gitu, ya. Mungkin demikian untuk pembahasan mengenai penelitian kuantitatif korelasional yang bisa disimpulkan. Yang pertama, penelitian ini bukan hanya mengkaji mengenai sebab akibat, tapi dia lebih kepada mengkaji hubungan antar variabel. Hubungan apa? Yang pertama, ada atau tidaknya hubungan. Yang kedua, seberapa jauh atau seberapa angka yang menunjukkan adanya hubungan dari kedua variabel tersebut. Ya, kalau tadi bisa dipersentasekan misalnya. Jadi hubungannya cuma sekian persen. Yang ketiga, terkadang penelitian ini bisa memprediksi hubungan dua variabel. Contohnya tadi, kalau dia punya perbendaharaan kosakata berapa itemnya, nah kemungkinan nanti dia akan mendapatkan nilai sekian. Tapi itu lebih kepada kesimpulan penelitian. Itu ya, bisa mengkaji tiga itu. Apa yang kita lakukan saat melakukan uji korelasional? Yang pertama, tentu menyesuaikan judul dulu. Bagaimana judulnya? Nah, misalnya judulnya membuat kita harus menggunakan instrumen, buatlah instrumen. Tapi kalau variabel Y-nya, kan itu variabel X. Kalau variabel Y-nya juga menggunakan instrumen pun juga bisa. Jadi misalnya yang dikaji motivasi belajar terhadap atau gini, kebiasaan membaca terhadap motivasi belajar. Nah, itu kan dua-duanya kan berarti pakai instrumen. Kebiasaan membaca kan cukup pakai instrumen. Motivasi belajar juga pakai instrumen gitu. Jadi dua-duanya bisa pakai instrumen. Nah, instrumen atau tes itu tergantung variabel X dengan Y-nya. Kalau contoh yang ini motivasi belajar dengan keterampilan berbicara berarti ini pakai instrumen, ini pakai tes. Nah, tes bagaimana? Apakah kita harus mengembangkan tes? Boleh dikembangkan oleh si peneliti atau boleh juga minta nilai yang memang sudah ada dari gurunya. Gitu, ya. Jadi cara melakukan penelitiannya seperti itu, bisa gunakan instrumen, bisa menggunakan tes, dan penelitian ini tanpa perlakuan. Jadi teman-teman nggak perlu masuk kelas, mengajar di kelas, ambil hasil belajar, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak perlu dilakukan. Bagaimana dengan kalau saya mengembangkan tes, kata misalnya Albi mau mengembangkan butir tes, berarti kan saya harus masuk kelas. Tapi kan Albi masuk kelas hanya untuk menyebarkan soal, bersoal. Tidak ada di sana Albi harus mengajar, Albi harus menyiapkan metode pembelajaran, tidak ada di sana. Gitu ya. Nah, kemudian itu yang dilakukan untuk menguji korelasional. Yang terakhir, menggunakan uji apa? Nah, ujinya itu tadi yang kita lihat adalah koefisien korelasi, yang kita gunakan di situ adalah analisis regresi. Gitu. Nah, mungkin nanti akan dibahas ya di statistika. Nanti statistika biasanya sudah membahas mengenai penilaian pengujian tersebut. Jadi kalau korelasional pakainya apa gitu. Nah, jadi kalau di korelasional berkorelasi positif atau negatif, berkorelasi negatif bukan berarti penelitiannya gagal, bukan berarti seperti itu. Tapi memang korelasinya negatif. Kalau satu variabelnya turun, maka variabel yang lain akan naik. Gitu. Jadi dia tidak sejalan. Gitu. Tapi kalau berkorelasi positif, dua-duanya sejalan. Kalau motivasinya tinggi, hasil belajarnya tentu tinggi. Nah, itu berkorelasi positif. Kalau berkorelasi negatif, jika kecemasannya turun,
nggak cemas gitu, jadi dia nggak deg-degan kalau masuk kelas, nggak khawatir gitu. Jika kekhawatirannya turun, bisa jadi hasil belajarnya akan meningkat. Atau bahkan mungkin ada yang berkorelasi positif. Semakin dia cemas, semakin dia memiliki persiapan. Ternyata korelasinya positif. Anda mungkin ya semakin cemas, aduh saya takut nih masuk mata kuliah A misalnya. Saking khawatirnya sampai dia malamnya begadang untuk belajar misalnya begitu. Nah, tapi begitu dinilai ternyata hasil belajarnya tinggi. Oh, ternyata kecemasan ini punya hubungan yang signifikan terhadap hasil belajar. Nah, bisa jadi. Itu ya. Jadi, kalau tadi kan masih asumsi ya. Kalau cemasnya turun, hasil belajarnya naik. Oh, ternyata belum tentu. Semakin cemas dia, semakin bagus hasil belajarnya. Karena dia punya persiapan. Gitu. Nah, jadi kedua ini masih bersifat asumsi. Nah, makanya perlu kita ukur, perlu kita teliti menggunakan penelitian korelasional. Seperti itu. Sampai sini bisa difahami, teman-teman? Mengenai penelitian korelasional, mengkaji hubungan. Ya. Nah, jadi penelitiannya cukup menggunakan instrumen atau tes karena ini penelitian non eksperimen. Jadi tidak membutuhkan perlakuan. Jadi kita hanya membutuhkan si responden si sampel kita menjawab butir-butir pertanyaan yang sudah kita kembangkan. Seperti itu. Ya, apa yang harus kita perkuat saat kita menggunakan sebuah instrumen? Yang harus kita perkuat adalah kajian teori. Jadi untuk membuat sebuah instrumen itu tidak bisa hanya dikira-kira. Ya, jadi instrumen kan teman-teman pernah mengisi instrumen ya dari kakak-kakak kelas. Itu tidak dikira-kira, maksudnya nggak ngira-ngira paling ya 5 lah pertanyaannya ini. Nah, itu tidak seperti itu. Tapi kalau untuk membuat sebuah instrumen itu perlu mengkaji teori. Jadi misalnya motivasi belajar. Nah, dikaji motivasi belajar itu melingkupi apa saja. Nah, ruang lingkupnya itulah diturunkan ke dalam butir-butir pertanyaan. Nah, jadi terkadang ada pertanyaan yang mirip-mirip. Jadi ada dikasih 30 pertanyaan. Tapi antara pertanyaan 1 dengan 2 kok hampir mirip ya gitu. Karena itu memang turun dari teori. Gitu. Jadi jangan khawatir saat teman-teman harus mengembangkan sebuah instrumen. Karena kekhawatiran di awal saat ingin mengembangkan instrumen, udah kehabisan pertanyaan biasanya gitu. Apalagi yang mau ditanyakan ya gitu. Nah, tidak seperti itu. Karena saat teman-teman mengembangkan sebuah instrumen, artinya teman-teman perlu membaca secara teori dulu. Karena setelah membaca teori, tentu di situ akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bisa kembangkan. Kalau yang tadinya hanya 10, begitu setelah baca teori, ternyata bisa dikembangkan jadi 30. Jadi menjadi lebih rinci butir-butir pertanyaannya. Gitu. Ya, jadi intinya setiap akan mengembangkan instrumen, teman-teman harus tahu teorinya dulu. Jadi instrumen itu diturunkan, butir pertanyaan dalam instrumen diturunkannya dari mana? Dari kajian teori yang sudah teman-teman baca. Seperti itu. Oke? Bisa difahami, teman-teman? Kalau bisa ya. Nah, jadi temuan yang akan datang, kita bahas mengenai ex post facto. Ada penelitian namanya ex post facto. Atau dinamakan sebagai kausal komparatif kalau nggak salah. Ya, penelitian kausal komparatif kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, dengar nggak kausal komparatif? Ex post facto juga mungkin jarang ya. Memang penelitian ini nih agak jarang dilakukan. Tapi perlu teman-teman ketahui, mana tahu teman-teman ingin meneliti menggunakan penelitian ex post facto. Jadi ex post facto itu mirip seperti korelasional, tidak ada perlakuan juga di dalamnya. Nah, tapi dia punya ciri khusus nih yang membedakan dengan si korelasional tadi, tapi pekan depan akan kita bahas sama-sama. Oke, teman-teman sudah isi daftar hadir? Sudah? Mohon izin, saya dengan Prof. Zainal ingin mengakhiri perkuliahan lebih awal ya, karena kebetulan semua dosen di FBS saat ini sedang ada monef penelitian dengan pengabdian ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan WA ke saya. Ya, jika menimbulkan pertanyaan, misalnya dari penjelasan saya tadi, silahkan WA ke saya, nanti saya jawab via WA.
Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman semua. Ada Alia, Eriza, Hamam, Sofia yang sudah mempresentasikan dengan baik. Kita beri reaksi tepuk tangan. Makalahnya bagus, presentasinya bagus, dan kerja timnya juga bagus. Untuk Albi, Anida, dan Arya, nilai plus untuk hari ini. Pokoknya setiap yang berargumentasi, setiap yang bertanya, memberikan tanggapan, dan lain sebagainya, saya selalu memberikan nilai harian. Gitu, ya. Jadi sering-sering bertanya, sering-sering aktif di kelas. Apalagi yang on cam nih, saya merasa ada temennya jadinya. Yang off cam mudah-mudahan sambil menyimak juga ya. Oke, terima kasih kehadiran teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di pekan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Prof.